Puji Tuhan, bertemu kembali dalam Sapaan Harian GKJ Manahan, Kamis 15 Mei 2025. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak kekasih Tuhan Yesus Kristus, salam sukacita, sehat, bijak, dan sejahtera. Nah, mari kita sekarang berbicara tentang modal untuk revolusi mental. Kita ingin mental kita menjadi luar biasa, dari yang biasa-biasa saja, atau dari yang buruk menjadi yang luar biasa. Karenanya perlu yang adanya revolusi mental. Kalau kita punya harapan seperti ini, untuk melakukan revolusi mental supaya mental menjadi lebih baik, apa modalnya? Wah, apakah uang? Atau tekad? Atau iman? Doa? Apa kira-kira yang dibutuhkan dan apa kira-kira yang disampaikan oleh Tuhan, khususnya yang tercatat di dalam kitab Yeskiel. Yeskiel pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-7 sampai dengan yang ke-9. Yeskiel 3, ayatnya yang ke-7 sampai dengan yang ke-9. Di sini nampaknya ada problem besar, problem mental yang dihadapi oleh bangsa Israel. Dan Tuhan ingin melakukan revolusi mental dalam kehidupan bangsa Israel. Yuk kita lihat Yeskiel 3 ayat 7 sampai dengan yang ke-9. Akan tetapi kaum Israel tidak mau mendengarkan engkau, sebab mereka tidak mau mendengarkan aku, karena seluruh kaum Israel berkepala batu dan bertegar hati. Lihat, aku meneguhkan hatimu melawan mereka yang berkepala batu dan membajakan semangatmu melawan ketegaran hati mereka. Seperti batu intan yang lebih keras daripada batu, kuteguhkan hatimu. Janganlah takut kepada mereka dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Ya, ini adalah firman Tuhan yang diterima oleh Nabi Yeskiel. Yeskiel menjadi utusan Tuhan untuk melakukan revolusi mental. Karena mental bangsa Israel adalah mental yang bobrok. Mental yang bobrok itu mengantarkan mereka menjadi bangsa yang memberontak kepada Tuhan. Itu sebabnya kemudian Tuhan melakukan revolusi mental melalui Nabi Yeskiel. Dan modal yang penting, yang pokok dari Tuhan Allah untuk Nabi Yeskiel yang akan melakukan revolusi mental adalah itu tadi. Ada beberapa hal. Mari kita perhatikan ayatnya yang ke-8. Aku meneguhkan hatimu, keteguhan hati, itu penting. Membajakan semangatmu, semangat yang baja. Ya, itu dua hal yang disampaikan, modal yang penting. Dan tambahannya itu disampaikan pada ayatnya yang ke-9. Jangan takut, jangan jadi penakut, jadi pemberani. Jadi 3 modal itu penting banget untuk melakukan revolusi mental. Dan harus dimiliki oleh Yeskiel yang akan merevolusi mental bangsa Israel yang bobrok. Bagaimana dengan kita ketika kita mempunyai kerinduan untuk diri kita sendiri, untuk komunitas terdekat kita, komunitas yang kecil, atau komunitas yang sedang, dan atau komunitas yang besar.
Ketika kita melihat, loh mentalnya kok kayak gini, buruknya, jeleknya, dan kita rindu untuk memperbaiki mental supaya menjadi jauh lebih baik, menjadi lebih hebat, untuk kehidupan yang jauh lebih baik, kehidupan pribadi maupun kehidupan bersama. Maka yang harus kita miliki sebagai yang menjadi inisiator, mempunyai kerinduan sebagai penggagas, modal untuk merevolusi mental paling tidak ada 3 menurut versinya kitab Yeskiel. Ini yang diberikan Tuhan kepada Yeskiel, dan ini yang perlu kita miliki, dan karenanya kita perlu memohon kepada Tuhan supaya Tuhan menganugerahkan 3 modal penting ini bagi revolusi mental, supaya dikaruniakan Tuhan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Tuhan sumber kekuatan dan hikmat, pengubah mental kehidupan kami memohon kepadamu modal untuk kami dapat merevolusi mental kami. Sungguh Engkaulah ya Tuhan sumber kekayaan, sumber modal untuk revolusi mental itu. Karenanya Tuhan, limpahkanlah, karuniakanlah itu bagi kami. Supaya kami dapat melakukan revolusi mental, mulai dari diri kami, komunitas terdekat terkecil kami, dan seterusnya. Padamu ya Tuhan Yesus Kristus, permohonan ini kami panjatkan. Amin.